Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam kesempatan yang baik ini di malam Jumu'ah. Semoga malam ini menjadi malam yang diberkahi untuk kita semuanya insyaallah. Dan tentunya kita bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa kembali menuntut ilmu di jalan Allah, agar semakin mudah langkah-langkah kita untuk bisa diizinkan Allah masuk ke dalam surganya dan kemudian mendapatkan balasan terbaik dari perjuangan yang kita lakukan di dunia yang akan kita tinggalkan ini insyaallah. Kembali melanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Syarah Ushulul Iman, masih pada bab Arkanul Islam, dan kita masuk kepada rukun yang kedua yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Wa amma, kata beliau, iqamus shalah, adapun rukun yang kedua yaitu mendirikan salat, kata beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dari beliau ketika beliau menyebutkan arkanul Islam, maka rukun yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah iqamus salah, mendirikan salat. Kata beliau rahimahullah, fahuwa ta'abbudu lillahi ta'ala bifi'liha ala wajhil istiqamati wat tamami fi awqatiha wa hayyiatiha. Adapun salat atau mendirikan salat, maka hakikat dari perkara tersebut adalah, kata beliau, at-ta'abbudu lillah. Dia adalah penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau bentuk ibadah kepada Allah dengan cara bifi'liha, dengan cara melakukan salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ala wajhil istiqamah, kata beliau, dengan cara istiqamah di dalam melakukannya, artinya terus menerus mengerjakan salat. Dan ini adalah pengingat dari beliau rahimahullahu ta'ala bahwa salat yang sebenarnya adalah salat yang dilakukan secara istiqamah, sehingga Islam tidak mengenal istilah sebagian orang di masa kita ini bahwa salat saya itu, kalau dalam bahasa Sundanya apa? Belang betong, kadang salat kadang tidak, minggu ini salat minggu depan tidak. Ini tidak dikenal di dalam Islam, karena sejatinya salat yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah ala wajhil istiqamah, dia dilakukan terus menerus. Kemudian yang kedua, kata beliau, wat tamam, dan juga dilakukan secara sempurna. Dan yang disebut dengan kesempurnaan di dalam salat itu terletak pada dua perkara, dan itu yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam kitabnya. Wat tamami fi awqatiha, yang pertama kesempurnaan di dalam waktu pelaksanaannya, karena sesuai yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, kata Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini dalam surat An-Nisa, betul? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang afdalul a'mal atau ahabbul a'mal, tentang amalan terbaik, amalan yang paling afdal, maka yang disebutkan oleh Nabi yang pertama kali itu apa? As-salatu li waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Itu diantara amalan terbaik. Dan sejatinya tidak ada alasan yang, maksud ana alasan dunia yang pantas kemudian untuk membuat kita mengakhirkan salat. Itu hukum asalnya, karena salat jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kecuali ada uzur yang tidak bisa dihindari, tapi secara umum tidak ada alasan yang pantas untuk kita untuk mengakhirkan salat. Dan Allah meminta kita untuk melakukannya tepat pada waktunya. Dan yang kedua, kemudian kata Syekh, wahayyiatiha, sempurna di dalam gerakannya, di dalam posisi-posisinya. Hayat itu posisi tubuh. Yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu ta'ala itu dalam rukun-rukunnya, kemudian dalam perkara yang wajib dalam salat, dan kemudian yang ketiga sunnah-sunnah salat. Ini yang menentukan kesempurnaan salat seseorang ketika dia dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Arkan dimulai dengan syurut. Yang pertama syurut, syarat sah. Yang kedua rukun. Yang ketiga wajibat, yang wajib dilakukan di dalam salat. Itu apa saja? Dan kalau ditinggalkan atau terlewat, maka dia mewajibkan seseorang sujud sahwi. Dan yang terakhir sunnah salat yang kesemuanya semestinya diketahui oleh seorang muslim, sehingga dia bisa mendirikan salat dalam wajah atau dalam bentuk yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan wa min thamaratihi, dan di antara buah faidah hasil dari salat, maka yang pertama kata beliau insyirahus sadar. Yang pertama itu adalah lapangnya dada seseorang. Ini jika salatnya benar, tepat waktu, sempurna gerakannya. Yang pertama apa? Insyirahus sadar, lapangnya dada, lapangnya hati. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullahu ta'ala wa qurratul ain, buah dari salat yang dikerjakan oleh seseorang itu adalah qurratul ain, sejuknya pandangan mata. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan al-inzijari anil fahsya'i wal munkar, jauh terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Yang disebutkan oleh Syekh ini hanya beberapa, dan kesemuanya diambil dari dalil-dalil yang sahih, baik itu dari kitabullah ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal. Kepada siapa? Bilal. Muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah kepada Bilal, "Qum ya Bilal." Qum ya Bilal. Berdirilah wahai Bilal. Dan kemudian azan, ya, berdiri untuk azan. Dan Nabi kemudian mengatakan fa'arihna bis salah, maka tenangkan dada kami ini, jadikan dada kami ini penuh rohah. Rohah itu penuh istirahat, ketenangan, kedamaian. Bis salah, dengan salat yang kita akan lakukan setelah engkau azan. Dalam hadis yang lainnya
Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ju'ilat, kata Nabi, qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk pandangan mataku, yakni di dalam hidup, itu Allah jadikan ada di dalam salat. Makanya bagi Rasulullah SAW ini adalah momen yang dinantikan. Salat itu momen yang ditunggu-tunggu oleh siapa? Oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah semestinya salat berdampak kepada seseorang. Hatinya lapang, pandangan matanya penuh kedamaian dan kesejukan. Jadi setelah salat itu bukan gagaro, pusing, pegang leher, ya Allah, kembali lagi kepada aktivitas, harusnya enggak. Dan kita harus berkata apa adanya bahwa salat kita memang belum mendatangkan kedamaian kepada jiwa dan hati kita. Dan salat bukan perkara yang kita tunggu-tunggu. Dan kemudian yang ketiga, ketika Syekh mengatakan bahwa salat menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, itu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentangnya. Betul tidak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Ya jamaah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Betul jamaah, lanjutannya itu bukan? Ya jamaah, itu surat apa, ayat berapa? Ayat berapa? Ayo jamaah. Afwan, anda enggak mendengar suara itu. Oh nasina, nusita yani, naam, jamil. Silahkan, fadhal. Surat apa, ayat berapa? Ya jemaah, masya Allah, dapat bocorannya, dapat. Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka yang salat atau salat itu sendiri adalah pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya aneh orang-orang yang salat tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salah dengan salatnya. Ada yang salah dengan rukun Islam yang kedua yang dia lakukan, yang dia dirikan. Karena tidak mungkin dan semestinya tidak boleh seseorang yang mendirikan salat dan kemudian dia justru lebih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salat wajar bermaksiat. Wajar tidak? Anda ulangi sekali lagi jemaah. Orang kalau tidak sholat wajar tidak? Kalau dia bermaksiat wajar, karena tidak ada pencegah. Tidak ada pencegah yang menghalangi dirinya antara maksiat, antara dirinya dengan kemaksiatan. Tapi orang yang sholat maksiat, ada yang salah dengan sholat yang dia kerjakan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun. Dan kemudian di ayat berikutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung. Al-falah ini keberuntungan, kemenangan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman seperti apa? Orang yang ketika berada di dalam sholatnya mereka khusyuk. Khusyuk. Makanya orang beriman harus tahu apa itu khusyuk fi shalah. Karena yang beruntung yang khusyuk, bukan yang asal-asalan, yang terburu-buru dan seterusnya. Apa itu khusyuk?
Masya Allah, yang keras. Itu diantara satu hal yang disebutkan oleh para ulama, diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang khusyuk sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat sebelumnya, itu kata Allah, orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang pertama. Tulis jemaah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka-mereka yang mengira, yang punya dugaan kuat, punya keyakinan bahwa mereka pasti berjumpa dengan Rabbnya. Itu ciri yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka itu penuh kesadaran bahwa mereka pasti ketemu Allah. Makanya ketika sholat, mereka itu betul-betul serius. Terlebih dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Rasul, orang yang sholat itu ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, maka Allah menghadapkan wajahnya kepada hamba tersebut, langsung berhadapan. Dan ketika yang sholat ini lingak-linguk, gerak-gerak tidak jelas, Allah memalingkan pandangannya. Itu jelas hadisnya sahih. Sehingga orang-orang yang sadar bahwa dia akan ketemu Rabbnya, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang menghancurkan salatnya. Khusyuk. Pandangan mata kemana? Pandangan mata kemana? Tempat sujud. Jangan berdalil begini jamaah, itu syekh-syekh di Saudi dengan panona kemana-mana. Anda mau tanya, perilaku manusia itu dalil atau bukan? Bukan. Dan kalaulah beliau-beliau itu melakukan, pasti ada alasan. Diizinkan memang untuk melihat ke depan jika ada yang dibutuhkan. Dalilnya banyak. Tapi hukum asalnya, sholat itu madhab mana pandangannya? Ke bawah. Jangan kemana-mana. Ini anak kecil lewat diikuti ke sana. Ada apa di depan terus gini? Bari sholat. Ini orang-orang yang tidak sadar bahwa dia sedang menghadap Rabbnya, tidak khusyuk berarti dia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa annahum ilaihi raji'un, bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang khusyuk. Para ulama menambahkan bahwa orang khusyuk itu adalah yang mereka itu mengendalikan anggota tubuhnya sehingga menjadi tenang selama mereka berhadapan dengan Allah. Sehingga khusyuk itu nggak akan jauh dari perkara yang kedua, apa? Nina, tenang, nggak terburu-buru. Orang terburu-buru sudah pasti tidak khusyuk. Anda mau tanya jemaah, Rasulullah SAW pernah sholat buru-buru tidak? Jemaah, Rasul SAW pernah sholat buru-buru tidak? Pernah. Tapi anda mau tanya, apakah itu kebanyakan sholat beliau atau terkadang beliau terburu-buru? Terkadang. Coba anda mau tanya, berapa lama sholatnya Rasulullah SAW? Ini kita ngambil versi lamanya. Lamanya berapa? Sholat wajib, anda nggak bilang sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, lamastata'na, kita nggak akan sanggup bermakmum dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasul itu berapa panjangnya? 1 rakaat 3 surat pertama, 3 surat setelah Al-Fatihah, Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dalam 1 rakaat. Ini baru 2 jam sudah protes. Jamaah, betul nggak? Betul tidak namanya? Betul. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang kenapa? Emang kenapa Ustadz protes? Memang sunnahnya itu cepat-cepat nggak? Sesuai dengan keadaan makmum. Jelas ya? Tapi Nabi menikmati sholat yang beliau lakukan dengan bacaan Al-Quran. Jadi jangan nyalahin imam juga. Imam teh panjang-panjang teuing maca teh. Tengarti pisan. Nggak bisa. Beda antara orang yang menikmati kalamullah dengan yang tidak. Jangan disamakan atuh.
Tapi Nabi ketika sholat wajib itu mengingatkan untuk cepat atau ringan bagi makmum. Lihat kondisi makmum. Sampai di situ dulu. Tapi Nabi pernah sholat, misalkan sholat maghrib, bacaannya surat Al-A'raf dari ayat pertama sampai terakhir. Kenapa? Karena Nabi menemukan banyak sekali ketenangan dan kedamaian di dalam sholatnya. Begitu juga dengan para sahabat Rasulullah SAW. Tapi terkadang juga buru-buru, tapi tidak pernah kehilangan kekhusyuan. Bahkan Ibunda Aisyah pernah mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW sholat seakan-akan beliau tidak baca Al-Fatihah. Bandingannya, Ibunda Aisyah itu membandingkan dengan sholat biasanya Rasulullah SAW. Sholatnya Rasul itu panjang. Ketika agak cepat, menurut Ibunda Aisyah kayak gak baca Al-Fatihah ini Rasulullah SAW. Gak mungkin Rasul tidak baca Al-Fatihah. Paham maksudnya jamaah rahmatullah? Bagi orang yang beriman, sholat itu kunci keselamatannya di dunia dan di akhirat. Tulis lagi. Syekh Al-Utsaimin tidak menyebutkan thamarat, buah dari sholat yang lainnya. Anda ingin menyebutkan yang lainnya selain yang disebutkan oleh Syekh. Selain tadi orang yang beruntung adalah orang yang sholat. Yang berikutnya adalah sholat adalah cahaya di dalam kehidupan seorang mukmin. Yang menerangi jalannya menuju surga Allah, itu sholat. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, as-sholatu nurun, kata Nabi, sholat itu cahaya. Was-shadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti keimanan. Ya. Nabi ingin menyampaikan bahwa kunci yang membuat seseorang kemudian terang benderang bisa melihat jalan Allah, jalan yang mengantarkannya ke dalam surga, itu sholat. Makanya jangan main-main dengan sholat. Dan jangan pernah mengatakan orang yang tidak sholat itu baik. Bagaimana bisa baik ketika dia tidak bisa melihat jalan yang benar? Dia kehilangan cahaya. Jangan tertipu jemaah. Percuma Ustadz sholat juga tapi perilakunya nggak baik. Percuma tidak jemaah? Anda mau mengulangi pertanyaan. Percuma tidak? Tidak percuma. Sholat akan menyelamatkan dirinya kelak di hadapan Allah. Yang celaka itu yang tidak sholat, meskipun dia berbuat baik, maka kebaikannya tidak ada artinya di sisi Allah. Celaka dia. Makanya perhatikan hadis. Ini sudah mau isya ya? Taib. Satu hadis saja kita sebutkan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Mereka yang menjaga salat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berhak mendapatkan yang pertama, cahaya. Yang kedua, burhan itu bukti iman. Yang ketiga, najatan, keselamatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu bagi mereka yang menjaga sholat. Namun sebaliknya kata Nabi, waman lam yuhafidh 'alaiha, mereka yang tidak menjaga sholat, yang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk sholat, padahal dia bisa sholat, dia menukarkannya dengan dunia, dengan pekerjaannya yang remeh, yang hina. Pekerjaan dunia itu hina semuanya, tidak ada yang mulia. Di hadapan Allah, dunia itu tidak ada artinya. Jadi jangan bangga dengan pekerjaan dunia. Kita itu bekerja hanya karena Allah yang meminta kita untuk bekerja. Gak lebih dari itu. Gak lebih. Makanya jangan merasa mulia dengan dunia. Dan kemudian gara-gara dunia kita gak menjaga sholat.
Maka kata Nabi Muhammad SAW, lam yakun lahu nur, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Wala burhan, dia tidak akan mendapatkan tanda keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala najat, dia tidak akan selamat. Pada hari kiamat dia celaka, dia akan merasakan azab Allah. Dan yang lebih berat lagi, Nabi mengatakan begini, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa ibnu wa Ubay ibnu Ka'ab. Nanti pada hari kiamat di neraka dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibnu Ka'ab. Ubay ibnu Ka'ab itu salah satu tokoh musyrik kota Makkah. Ini angkatannya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, semuanya. Itu tempat yang akan menjadi tempat bersama di neraka bersama mereka-mereka yang dilaknat, yang dihukum oleh Allah kekal di dalam neraka. Makanya sebagian ulama berdalil dengan hadis ini untuk menunjukkan apa? Mereka yang tidak menjaga sholat dan meninggalkannya mati dalam keadaan kufur. Kenapa? Karena di neraka mereka dikumpulkan dengan orang-orang musyrik, tidak dengan orang-orang ahli maksiat dari kalangan yang beriman, tapi dengan Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Ka'ab. Nasallallahu salamata wal afiyah. Silakan, sudah masuk? Fadhal. Azan? والله syukran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau berpindah kepada poin yang ketiga dari Arkanul Islam. Beliau mengatakan wa amma ita'uz zakah, adapun rukun yang ketiga yaitu memberikan atau mengeluarkan zakat. Fahuwa ta'abbudu lillahi ta'ala bibadlil qadril wajib fil amwal. Dia adalah bentuk ibadah atau ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengeluarkan atau memberikan bagian yang wajib di dalam harta seseorang untuk dikeluarkan. Kata beliau, bibadlil qadril wajib fil amwal az-zakawiyyal mustahaqqah, mengeluarkan bagian yang wajib dari harta, yakni seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni harta yang dizakati yang berhak untuk dikeluarkan dan kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan syariat Islam telah menentukan kadar yang wajib untuk dikeluarkan dari harta yang wajib untuk dizakati ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Dan beliau kemudian mengatakan
wa min thamaratihi, dan di antara faidah atau thamarah buah dari mengeluarkan zakat, yakni yang wajib untuk dikeluarkan, kata beliau adalah tathhirun nafas minal khuluqir radhil, mensucikan, membersihkan jiwa dari akhlak yang rendah dan hina, yaitu kata beliau al-bukhlu, yaitu sifat kikir, pelit, bakhil. Wasaddu hajah, wasaddi hajatil Islam wal muslimin, dan diantara buahnya juga adalah menutup kebutuhan Islam dengan harta yang dia miliki, wal muslimin, dan kebutuhan orang-orang muslim. Dan ini hanya secuil dari keutamaan atau buah zakat yang dikeluarkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala di dalam kitab Allah sudah jelas-jelas dan nyata-nyata mengingatkan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib mengeluarkan zakat hartanya, dan mewasiatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu untuk mengambilnya, sehingga Nabi itu punya petugas-petugas pengumpul zakat. Karena Allah di dalam surat Taubah ayat yang ke-103 mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Wahai Muhammad, ambil dari harta mereka, yakni orang yang beriman, shadaqatan ay zakatan, ambil sedekah. Yang dimaksud di sini yang wajib diambil oleh Nabi bukan sedekah mustahabbah, bukan, tapi zakat, karena zakat itu sedekah. Zakat itu sedekah, tapi hukumnya wajib. Dan kemudian Allah mengatakan apa yang akan diberikan oleh Allah ketika harta mereka diambil dan mereka rela menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah yang mereka keluarkan itu, zakat yang mereka berikan itu membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Tadi disebutkan oleh Syekh khususnya dari akhlak atau dari perangai bukhel, pelit, tidak mau berbagi dengan orang lain. Kenapa seseorang kemudian tidak mau berbagi dengan saudaranya? Apa alasannya? Kenapa? Nah, kata para ulama, khasyatul iqlal. Karena mereka takut harta mereka menjadi sedikit. Tulis jemaah, tulis. Ini alasan kenapa seseorang tidak mau berbagi. Padahal zakat itu wajib, tapi sulit untuk mengeluarkannya. Kenapa? Karena dia takut apa yang dimilikinya menjadi sedikit. Ini manusiawi tidak? Perasaan aduh takut nih berkurang, manusiawi tidak? Jawab jamaah. Ya nggak apa-apa, antum bilang manusiawi bukan aib, manusiawi memang. Kalau kita ini syahwatnya terhadap dunia luar biasa. Betul tidak? Jamaah? Betul? Sepakat? Baik. Suatu ketika, tulis ini jamaah rahmatullah. Dalam satu hadis yang sahih yang disebutkan ya dalam kitab Hidayatul Ruwat dengan sanad yang sahih, Bilal ibnu Rabah itu ketika masuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu datang membawa semangkok sobrah. Sobrah itu satu mangkok, satu nampan kecil tamrah, satu mangkok kurma yang dibawa bersama dirinya ketika menghadap Rasulullah SAW. Rasul bertanya, "Ma hadza ya Bilal?" Apa ini? Yang dibawa ini apa? Maka kata Bilal, "Syai'un iddakhartuhu li ghadin." Ini makanan yang saya simpan untuk besok. Ya, makanan yang saya simpan untuk besok. Kata Rasulullah SAW, "Ama takhsha antara lahu ghadan bukharan fi nari jahannam yaumal qiyamah?" Kamu tidak takut Bilal, ketika engkau menyimpan kurma satu mangkok itu, dia akan menjadi asap neraka, jadi akan menjadi siksa bagi dirimu nanti pada hari kiamat, ketika engkau menyimpannya dan kemudian tidak memberikannya kepada orang lain. Stok, kalau kita kan bahasanya apa? Stok, nyetok dulu, minyak nyetok, gula nyetok, apa lagi yang nyetok? Beras nyetok, terus dan seterusnya. Ini cuma satu mangkok apa? Kurma. Kata Rasul, kamu gak takut? Kamu memilihnya untuk menyimpan dibandingkan memberikannya, menyedekahkannya kepada orang lain. Kamu gak takut dia jadi asap, jadi api nanti pada hari kiamat untuk dirimu? Kemudian Nabi mengatakan, "Anfiq ya Bilal." Infakkan apa yang kau miliki wahai Bilal. Ana mau tanya, kita ini diminta menginfakkan semuanya atau sebagian yang kita bisa bagikan kepada orang lain? Sebagian. Allah enggak minta semuanya. Ya, baik. Nah, ini yang ana ingin sampaikan adalah perkataan terakhir dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. La takhsha, jangan takut, kata Nabi, min dzil arsy iqlalan, jangan takut dari Allah sang pemilik arasy yang namanya iqlal. Iqlal itu apa? Sedikitnya harta. Jangan takut hartamu menjadi sedikit. Kenapa? Karena engkau memiliki Allah, pemilik arasy, yang tidak akan pernah membiarkanmu sengsara dan kesulitan. Jika apa? Jika engkau membagikan apa yang engkau miliki. Jangan takut berkurang. Dan Nabi memastikannya dalam hadis yang lain, mana qasat shadaqatun min mal. Harta yang dikeluarkan untuk sedekah, meskipun kita punya cuma segitu-segitunya, maka dia tidak akan berkurang. Jadi sedekah itu bukan masalah punya atau tidak punya, tapi masalah apa? Jamaah, masalah iman. Yang membuat seseorang mau itu iman. Yang membuat seseorang menolak untuk memberi juga iman yang lemah. Bahkan bisa jadi tidak punya iman. Ya. Makanya Allah mewajibkan orang yang beriman yang pada hartanya ada kewajiban untuk dikeluarkan, untuk mengeluarkan hartanya. Makanya zakat itu ibadah yang apa? Yang apa, jemaah? Yang sangat utama. Makanya Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat dan menumpahkan darah mereka. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq karena zakat min arkanil Islam. Dan pertanyaannya yang berikutnya, apakah zakat itu wajib setiap tahun? Jemaah, wajib jika syaratnya terpenuhi. Kalau tidak, maka sepanjang hidup pun bisa jadi seseorang tidak wajib zakat. Sudah mah nggak setiap tahun, pas giliran wajib nggak dikeluarkan. Bakhil, ya bakhil, wahai bakhil, tempat kembalimu nanti di akhirat adalah naru jahannam. Jangan jadi orang bakhil. Karena harta kita bukan datang atas hasil usaha kita. Allah yang memberikannya.
Makanya Allah nggak main-main kepada mereka yang tidak mau mengeluarkan. Sudah Allah yang ngasih, Allah yang minta mereka mengeluarkannya, mereka tidak mau mengeluarkan. Makanya azabnya pedih nanti di akhirat. Apa azabnya jemaah? Apa azabnya? Bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Apa? Yang keras jemaah. Satu saja. Apa azabnya? Disetrika. Dalilnya apa? Disetrika. At-Taubah, surat At-Taubah. Surat keberapa At-Taubah itu? Surat ke-9. Ayat yang ke-34. Ini dalil. Sudah cukup dalil ini saja untuk dijadikan pengingat bagi setiap dari kita. Satu ini saja cukup. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya jamaah, ya jamaah, ya jamaah, baca dulu suratnya. Sampai di situ. Mereka yang mengumpulkan emas, perak, sampai detik ini sama yang dikumpulkan, sama emas, perak, tsumma la yunfiqunaha fi kemudian enggak diinfakkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Para ulama mulai dengan ayat ini dulu. Maka kabarkan kepada mereka dengan azab yang pedih. Azab yang pedih. Ayat ini ya dikaitkan dengan ayat yang lainnya. Azab pedihnya seperti apa? Ana mau tanya dulu jemaah. Ana mau tanya sama antum sekalian. Kalau kita ngumpulin harta, kumpulkan, simpan. Hukumnya boleh atau tidak? Ayo dijawab. Tabungan 1, 2, 3, 4. Rekeningnya banyak. Boleh nggak? Boleh. Apa alasannya boleh? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat diinfakkan di jalan Allah, bukan dikumpulkan saja. Karena yang yaknizun, yang bikin pundi-pundi harta, terus disimpan nggak dilakukan apapun terhadap harta tersebut, maka kata Allah fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Iya jemaah, itu faktanya. Makanya kalau mau ngumpulin boleh, tapi bagikan di jalan Allah. Harus ada bagian yang keluar dari harta itu. Karena jika tidak, maka dalam surat Al-Imran ayat yang ke-180 ini tafsilnya, ini penjelasan azab pedihnya kayak gimana. Coba dibaca yang di depan. La yahsabanna, itu kan bunyinya. Nah, yang keras. Sampai di situ. Kata Allah begini, sungguh kata Allah, jangan pernah kalian mengira bahwa mereka yang menahan yabkhal, apa yang diberikan oleh Allah dari harta itu adalah perkara yang baik untuk mereka. Di sini Allah mengingatkan bahwa apa yang dimiliki dari siapa? Dari Allah. Dan Allah membantah dan menghilangkan keyakinan orang yang bakhil bahwa ngumpulin itu baik. Betul tidak jemaah? Kita kalau ngumpulin sesuatu menganggap itu baik atau tidak? Anda ulangi sekali lagi jemaah. Kita kalau ngumpulin harta, kita menganggap itu baik atau tidak? Baik. Tapi Allah bilang, jangan dianggap baik oleh kalian.
Ketika mereka ngumpulin dan kemudian tidak mau membagikannya di jalan Allah. Kenapa? Karena kata Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawwaqun, akan Allah jadikan harta itu kalung di leher mereka. Namun ini kemudian akan membakar tubuh mereka. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis dijelaskan, sayutawwaqun ini, emas, harta dan seterusnya akan dijadikan setrikaan. Fatuqwa biha dhuhuruhum wa jibahum. Punggung, kemudian jidat mereka itu disetrika oleh harta yang mereka kumpulkan dan tidak dibagikan di jalan Allah. Ini nggak disadari sekarang, tapi nanti pada hari kiamat. Makanya Allah itu minta. Mana? Karena Allah sangat berhak untuk meminta apa yang sudah diberikannya kepada hamba. Tugas kita hanya menyerahkan dan tidak perlu khawatir. Allah yang jamin itu, jangan khawatir. Yang engkau keluarkan tidak akan hilang. Dan engkau tidak akan pernah kekurangan jika engkau membagikannya di jalan Allah. Makanya gak ada sejarahnya orang yang berbagi di jalan Allah miskin, itu gak ada. Gak ada. Tapi ini masalah iman. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu hal yang ana ingin ingatkan jamaah, jangan biarkan kaum muslimin itu kemudian harus mengemis dulu baru kita berikan apa yang menjadi hak mereka. Sekarang kalau ada yang membuka disalahkan. Misalkan disalahkan. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka kemudian membuka berbondong-bondong itu apa? Karena yang diberikan karunia oleh Allah tidak membagikan harta mereka. Coba berpikir sejenak. Sehingga saudara mereka harus gini dulu. Harus minta dulu, baru mereka kasih. Itu pun setelah verifikasi panjang, dicek dulu benar enggak. Datanya dilihat dulu, kebutuhannya sesuai tidak. Ini faktanya jamaah rahmatullah Allah. Makanya seseorang harus sadar bahwa apa yang dikaruniakan oleh Allah itu bukan milik mereka. Makanya harus ada yang keluar dan berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallahnya Allah tidak meminta banyak. Allah tidak memaksa kita untuk menyerahkan semuanya, enggak. Bahkan Allah membuat aturan, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kehancuran. Dan konteks ayat itu dalam perkara apa? Infak. Artinya aman kita ini, keluarkan yang mampu kita keluarkan, sisanya aman. Tapi itu pun menjadi perkara yang berat. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala bisawab jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit lagi jamaah rahmatillah Allah. Yang berikutnya, wa amma saumi Ramadan, adapun saum Ramadan yang keempat, kata Syekh, fahuwa ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsak anil muftirat fi nahari Ramadan. Maka puasa itu adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan pada siang hari bulan Ramadan. Baik itu pembatal jasadi, baik itu pembatal hissi, pembatal puasa secara zahir, makan, minum, jima atau yang semisalnya, atau pembatal batin, pembatal pahala puasa.
baik itu sebagian ataupun secara keseluruhan. Seperti apa? Dusta, berkata kotor, mencaci maki, berkata fahisyah dan seterusnya. Ini pembatal pahala puasa. Menahan diri dari semua itu. Dan kata beliau, wa min thamaratihi tarwidun nafs an tarkil mahbubati talaban limardatillahi jalla azza wa jalla. Di antara buah berpuasa itu adalah membiasakan jiwa untuk meninggalkan seluruh perkara yang dicintai oleh jiwa kita, yang dicintai oleh syahwat kita, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau setelah Ramadan, kata para ulama, kemudian kembali lagi kepada syahwat, maka dia dipastikan gagal di dalam puasa Ramadannya. Karena puasa mendidik dia untuk meninggalkan kecintaan terhadap perkara-perkara syahwat. Ya, jamaah rahmatullah Allah. Ana melihat wajah-wajah antum sudah letih nih, jamaah rahmatullah Allah. Maka kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita, insyaallah. Ya, kita akan lanjutkan insyaallah dalam perjumpaan berikutnya باذنillah taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan maka Anda persilahkan. Tafadhal. Silakan, Pak. 1 2. Mana? Laisa Ubay ibnu Khalaf, afwan, sahih. Ahsan, tabarakallah fiik. Ubay ibnu Khalaf, bukan Ubay ibnu Ka'ab. Ubay ibnu Ka'ab sahabat ya Rasulullah SAW. Afwan, masyaallah. Ubay ibnu Khalaf, yang orang musyrik, tokoh kemusyrikan itu Ubay ibnu Khalaf. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Nah, silakan. Fadhal. Apakah orang-orang muslim itu dituntut untuk menjadi orang kaya atau tidak? Jadi ada kewajiban jadi orang kaya? Jawabannya tidak ada kewajiban. Karena memang tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan itu. Tapi kemudian menjadi kaya di dalam Islam bukan perkara yang tercela, gak terlarang. Ya. Yang membuat kekayaan itu kemudian menjadi tercela adalah ketika dia tidak bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Makanya Nabi dalam hadis yang sahih mengatakan begini, la ba'sa bil ghina. Kalimatnya begini, enggak ada masalah kata Nabi. Bil ghina, dengan kekayaan, limanitaqa, tapi khusus. Enggak ada masalah ini khusus bagi siapa? Bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi yang tidak bertakwa, dia akan menjadi wabal, akan menjadi halak. Dia akan menjadi kehancuran, menjadi azab nanti, khususnya kelak di akhirat. Jadi kalau kemudian ada yang meyakini bahwa wajib, jadi kaya itu wajib, nggak ada. Kalau memang wajib, maka tidak ada ahlu suffah. Ahlus suffah itu nggak akan memilih tidur di Masjid Nabawi kemudian ikut Nabi Muhammad SAW kemana saja. Kalau memang wajib, betul tidak? Jawabannya memang tidak ada kewajiban secara khusus, tapi boleh. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan terjawab insyaallah. Karena jawab dulu yang masuk ya melalui kertas. Tadi siapa yang angkat tangan? Ayo fadhal antum. Antum dulu lah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ya.
Jadi pertanyaannya adalah bolehkah menyarankan seperti itu gitu maksudnya. Perkataan Nabi kepada Bilal. Baik. Jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh pertanyaannya menjadikan dalil hadis tadi tentang Rasulullah SAW dengan Bilal untuk kemudian dijadikan sebagai dalil untuk kita kemudian menyarankan kepada mereka yang berkecukupan atau punya harta untuk menyerahkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Boleh tidak? Jawabannya boleh. Boleh. Tapi kemudian pertanyaannya apakah harus? Apakah wajib? Tidak jawab. Yang wajib dilakukan oleh sang pemilik harta ketika misalkan harta itu tidak bisa serta-merta diberikan karena digunakan dan bermanfaat untuk dirinya misalkan, adalah menggunakannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian kalau seseorang memilih, ya sudahlah, ini motor ana untuk misalkan kepentingan apa, mobil ana untuk kepentingan ini, boleh, gak ada larangannya sama sekali. Dan itu jelas akan meringankan beban hisabnya kelak pada hari kiamat. Ustadz, kenapa sih orang yang punya saja yang dituntut? Karena memang orang yang punya yang dituntut untuk membagikan hartanya. Yang miskin juga sama, cuman yang miskin terhalang oleh apa? Keadaan mereka. Makanya Allah berikan solusi lain. Kalau ingin berbagi, nih caranya: tasbih, takbir, tahmid, tersenyum, amar ma'ruf nahi mungkar, menghilangkan gangguan dari jalan, dikasih solusinya. Kalau mereka keadaannya sama anjurannya. Pak, bisa dipahami insyaallah ya. Makanya boleh, tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Tapi jangan begini ke setiap orang, mobil halus begitu berikan ke jelma. Antum nggak tahu itu manfaatnya untuk apa, ya kan? Dia membutuhkannya dan seterusnya, nggak serta merta gitu, ya. Dan mengatakan awas ini jadi api neraka nanti di sisi Allah, apa ini? Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan jelas insyaallah ta'ala. Baik, boleh, fadhal ya akhi. Iya. Ya. Ya. Yang dipahami oleh para ulama itu yang meninggalkan sholat secara sengaja, kemudian dia itu mengingkari kewajibannya, mau bolong-bolong apalagi keseluruhan. Jadi seseorang misalkan dia nggak mau sholat subuh, tapi sholat duhur, asar, maghrib, isya dia sholat. Tapi subuh anak nggak mau, wajib ya akhi, nggak mau, menentang dia kewajibannya, ini kufur. Meskipun hanya satu. Sebagaimana mereka yang mengkufuri satu ayat atau bahkan sebagian ulama mengatakan satu huruf saja dari kitabullah, dia tidak mau menerima, kufur. Meskipun dia mengimani sisanya. Jadi lebih ke arah mu'anid, penentang. Anda nggak mau berbicara khilaf bahwa nanti kalau misalkan nggak penentang hukumnya apakah serta merta kufur, itu masalah lain. Tapi zahir dari hadis ini bahwa mereka yang tidak menjaga sholat mereka, tidak melakukannya, itu hukumannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala. Ana langsung ke pertanyaan yang melalui kertas. Yang pertanyaan pertama, bagaimana jika suami menyuruh untuk membuka KB, sedangkan si istri tidak bersedia dikarenakan satu hal dan lain hal? Nah ini masalahnya, satu hal lain hal ini apa? Tidak mau hamil, tidak mau melahirkan. Jika satu lain halnya ini syar'i, boleh dia menolak. Tapi kalau tidak syar'i, maka kewajibannya taat kepada suami. Contoh misalkan, kalau dibuka ini mengancam nyawanya. Karena rahimnya belum siap kemudian untuk hamil lagi. Kalaupun hamil, ini akan mengancam nyawa si bayi dan ibunya misalkan. Maka dalam kondisi ini istri tidak perlu untuk taat kepada suami. Karena Islam, Allah menginginkan kita mencegah madarat yang jauh lebih besar. Jelas ya? Tapi kalau hanya gara-gara masalah nanti ngurusnya susah,
sekolahnya takut berdekatan, nanti biayanya bingung. Ini nggak boleh. Salah dunia. Ya, maka mentaati suami dalam perkara ini wajib hukum. Jelas? Insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua di kertas yang sama. Bagaimana memahami takdir? Apakah hal kecil, hal besar atas takdir Allah? Dan berdosakah menyesali sesuatu yang sudah terjadi dan berlalu? Ini nanti ada pembahasannya. Anda nggak bisa jelaskan dalam waktu singkat. Karena begini jemaah, takdir itu kata Nabi Muhammad SAW, kalau berbicara tentang takdir, maka kalian itu jangan panjang lebar berbicara tentang. Dan kemudian tahan diri kalian untuk banyak-banyak membicarakan tentang takdir. Fa'amsiku kata Nabi. Idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Jika disebutkan tentang masalah takdir, kendalikan, tahan diri kalian. Boleh dibahas, tapi sebatas apa yang dijelaskan dan difahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Titik. Gak berpanjang lebar, gak ada tapi, gak ada. Dan di kitab ini nanti insya Allah ada pembahasannya. Jadi sabar saja nunggu jawabannya sampai akhir kitab, insya Allah ta'ala. Iya. Saran ana sekarang adalah bersabar atas setiap takdir yang terjadi. Dan satu hal, jangan menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dulu saja. Jangan nyalahin Allah. Tugas kita cuma bersabar, menerima takdir dan melakukan yang benar. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ustaz, jika mengumpulkan emas dan dinar tujuannya untuk masa depan anak dan istri, bagaimana hukumnya? Keluarkan zakatnya. Kalau mau ngumpulin, Anda bilang, kalau mau ngumpulin itu syaratnya adalah ada infak di jalan Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Jangan hanya dikumpulkan. Ada istilah begini, ini tabungan yang gak boleh diganggu gugat sampai nanti. Ini gak ada dalam Islam. Ini yang akan jadi masalah besar nanti di hadapan Allah. Biarkan dia keluar masuk, gak akan berkurang kok, akan bertambah. Biarkan dia keluar masuk di jalan Allah. Adapun masa depan, Anda mau tanya, masa depan di tangan siapa? Allah. Apakah sudah pasti jumlah ini akan menyenangkan anak dan istrinya di masa depan? Ngapain ngurusin sesuatu yang kita juga nggak tahu? Pada waktunya kita minta sama Allah. Selesai masalah. Selesai kalau imannya bisa terima ini. Kalau tidak masalah besar. Ya, makanya kalau antum perhatikan, tabung menabung ini adalah saran orang-orang yang tidak beriman. Bukan sarannya Rasul dan para sahabat, bukan. Rajin menabung ya. Betul? Rajin menabung pangkal. Ya, itu dari mana dalilnya? Ya, cok, antum tanyakan diri sendiri. Dari SD, dari TK antum nabung, nggak kaya. Bener gak? Dari TK sudah di tabungan tuh, di TK tuh, di PAUD ada tabungan. Mana kekayaannya? Nggak ada. Ya. Jadi sudah bisa dipastikan pepatah itu batil ijma'an. Ya. Tapi bersedekah, berbagi itu adalah kunci keberkahan rizki dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jangan pernah meninggalkan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya jangan menelan begitu saja apa yang disampaikan kepada kita. Cerna dulu, ya. Wallahu ta'ala. Yang terakhir, insyaallah ta'ala, setiap anak Adam pasti berdosa. Pada kajian yang lalu jangan remehkan dosa-dosa kecil. Ini kajian hari Selasa bukan hari Kamis. Tapi ditanyakan sekarang nggak apa-apa. Bagaimana dengan anak yang masih selalu bermuamalah di luar, yang kadang tidak bisa dihindari ikhtilat. Mata dan hati masih selalu berbuat maksiat. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Setiap dari kita atau bahkan banyak di antara kita yang mengalami ini jemaah. Ya. Harus keluar rumah memang.
dan kadang-kadang sulit menghindari ikhtilat. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fattaqullah, atau ada perkataan yang meringankan beban kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jika yang bertanya perempuan, maka saya sangat berharap dan berdoa kepada Allah untuk ditakdirkan agar dia tidak banyak keluar rumah dan kebutuhannya terpenuhi. Ya, biar di rumah saja dan ada yang memenuhi kebutuhannya. Ya, karena semestinya begitulah keadaan seorang muslimah. Dia nggak perlu repot-repot keluar rumah, bantu suaminya, nggak perlu. Tapi kadang-kadang keadaan berkata lain. Ana berdoa sama Allah supaya diangkat keadaan ini dan dia ditetapkan saja di rumah, sudah. Tapi kalau laki-laki memang kewajibannya untuk keluar rumah. Dan kemudian bertakwa semampu yang bisa dia lakukan. Jadi begini jemaah, kalau ikhtilat itu bisa dihindari, hindari. Bukan kemudian beralasan begini, aduh ini ikhtilat, anak susah nih menghindarinya. Padahal nggak diusahakan. Ini namanya, ya, dia tidak sungguh-sungguh untuk menghindari yang haram. Meskipun fitnah itu di mana-mana, orang beriman tetap diminta untuk menghindarkan dirinya dari fitnah. Dan pasti bisa. Pasti bisa tidak? Bisa. Memaksimalkan. Enggak. Yang disebut dengan mastata'tum ini adalah kemampuan, kekuatan yang maksimal yang bisa dia lakukan dalam ketakwaan. Bukan meminimalkan. Bukan begini, udahlah ini mah kadar yang bisa saya lakukan. Tapi dia nggak pernah memaksimalkan, bukan begitu. Ya, ini talbis ini namanya. Tapi yang sebenarnya adalah maksimal. Kalau sudah maksimal sudah. Sok ana mau tanya sekarang sama hadirin. Kalau naik kereta pagi-pagi dalam kota itu pasti ikhtilat atau tidak? Tapi misalkan gak punya pilihan lain. Kalau naik kendaraan biasa dia gak sanggup. Misalkan karena masalah uang misalkan. Motor gak ada, mobil gak ada, nebeng gak bisa. Pilihan terakhir setelah ikhtiar cuman kereta. Apakah kemudian naik kereta hukumnya jadi gak boleh buat dirinya? Enggak. Ketika masuk lihat, wah ikhtilat, cari yang paling minimum madaratnya. Antum mepet sana ke ruangan masinis, masuk. Pak, punten, dalam ikhtilat pak. Kalau masinisnya udah ngaji, alhamdulillah, fadhal ahlan wa sahlan. Loh iya. Tapi pernahkah kita melakukan itu? Gak pernah. Berarti kita belum bertakwa semampu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari saja. Ya. Dan agama ini mudah. Bukan berarti Anda sedang menyarankan untuk bermudah-mudahan, enggak. Tapi agama ini ketika menjumpai kesulitan yang teramat sangat bagi hambanya, dia mudah bagi hamba tersebut. Sudah. Jangan berlebihan. Ana lebih milih jalan kaki lah daripada naik kereta. Gak gitu juga jamaah. Ya, gak seperti itu. Jelas jamaah? Barakallahu fikum, ini yang bisa Ana sampaikan insyaallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita nanti di dalam jannahnya insyaallah, amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi